Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kuliah kita yang membahas ciri berpikir filsafat. Kali ini berpikir filsafat universal. Universal itu artinya menyeluruh. Jangan diterjemahkan dengan keseluruhan. Dapat pula diartikan dengan makna bersifat umum. Kata universal memiliki padanan kata yang relatif sama, yakni universalis. Universalis itu seseorang yang selalu berpikir komprehensif, menyeluruh, atau universalisme itu seseorang yang memandang bahwa suatu kebenaran baru dianggap benar jika kebenaran itu menganut paham universalitas. Universal itu jika diperlawankan artinya dengan kata khusus dan diskriminatif. Tetapi dalam hal ini itu kata berpikir universal itu selalu berlawanan dengan berpikir parsial. Tapi sesungguhnya akan tergantung pada konteks universal yang dimaksud atau disisipkannya kata-kata atau kalimat itu berpikir universal itu disisipkan. Matematikawan itu selalu sering menempatkan kebenaran sebagai sesuatu yang seharusnya berlaku umum, di mana suatu kebenaran itu berlakukan. Misalnya, matematikawan mendefinisikan satu konsep himpunan sebuah bilangan asli, yakni 1, 2, 3, dan seterusnya. Ajaibnya, setiap manusia normal dengan pikiran berbeda pun bersepakat dalam makna di sini atau secara universal bersepakat dengan hanya satu konsep bilangan tersebut. Konsep himpunan ini menjadi fakta dan menjadi dasar argumentasi yang menyimpulkan bahwa matematika adalah konsep, gagasan, dan ide yang bersifat universal. Kebenaran pun harus seperti itu menurut logika mereka. Dalam konteks ciri berpikir filsafat, kata universal memiliki relasi aksi dengan apa yang disebut radikal. Ingat, kata universal memiliki relasi aksi dengan radikal. Kenapa? Sebab karakter radikal tetap membutuhkan ramifikasi ke berbagai sisi. Ramifikasi ke berbagai sisi itulah yang layak menyandingkan kata universal dengan kata radikal dan menjadi bagian penting dari prinsip dasar radikal tadi. Dari pengertian ini pula bisa kita asumsikan atau mengira mengapa setiap penguasa dimanapun itu, tidak terkecuali Indonesia, takut dengan kata radikal dan kata universal.
Sebab radikal bukan hanya sekedar soal pendalaman dalam menganalisis suatu persoalan, tapi juga pada ramifikasi yang kompleks, universal. Kompleks itu kita bahasakan universal. Ramifikasi yang memungkinkan suatu letupan berpikir, misalnya merembes ke berbagai sisi yang sulit dibendung, sesulit kita membendung akar sebuah pohon. Ingat pertemuan sebelumnya berpikir radikal. Radikal itu akar mengakar. Karakter berpikir sejenis itulah yang menyebabkan seorang filsuf dalam kasus tertentu disebut universalis. Dalam konteks ilmu yang masih bersifat umum, misalnya suatu hari kita menyaksikan ada orang yang memperebutkan makna umum dari kata kebenaran. Pertemuan berapa itu tentang benar, kebenaran, kebenaran. Dari mana seseorang menyimpulkan bahwa sesuatu itu layak disebut benar atau salah? Alat apa, sarana apa, logika apa, bahkan sumber-sumber apa yang meyakinkan seseorang? Sumber-sumber dari mana? Apa atau sumber-sumber apa yang meyakinkan seseorang sehingga ia berani menyimpulkan bahwa itu sebuah kebenaran? Karena begini, terkadang tanpa sadar kita meyakini sebuah kebenaran. Faktanya sebenarnya adalah pembenaran. Begitu pula sebaliknya. Kalau didasarkan pada fakta-fakta, data, dan logika-logika berpikir yang sistemis, maka seharusnya kita bisa membedakan mana pemikiran-pemikiran yang hasil dari proses pembenaran terhadap suatu kebenaran atau kebenaran pada suatu pembenaran, atau kebenaran sebuah kebenaran atau sebuah pembenaran. Dalam pertanyaan agak sedikit mendalam, kita misalnya dapat membuat sebuah rumusan dengan cara menyandingkan kata kebenaran dengan kata kebaikan. Apakah kebenaran atau sesuatu disebut benar itu bernilai baik atau tidak? Apakah mungkin setiap kebenaran otomatis menjadi sebuah kebaikan? Atau adakah kebenaran yang memungkinkan seseorang justru terjerembab dalam segenap ketidakbaikan? Narasi-narasi tersebut itu menjadi bagian dari jenis pertanyaan yang mengasumsikan adanya universalitas. Kebaikan dalam anggapan, misalnya dalam anggapan kita secara pribadi personal. Misalnya anggapan saya selalu bermakna umum karena mendorong jiwa kemanusiaan dengan upayanya untuk mencari persamaan, bukan sebaliknya. Jadi perbedaan. Kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makna kebenaran itu sendiri. Mengapa? Karena kebaikan patut dipercaya memiliki makna universalitasnya dibandingkan dengan makna kebenaran yang dalam kodifikasi tertentu bersifat parsial. Nah, parsial seringkali diperlawankan dengan universalitas. Kebaikan akan selalu berlaku untuk semua manusia, sedangkan kebenaran banyak dipercaya hanya dimiliki suatu komunitas atau kelompok tertentu yang terbedakan antara satu manusia dengan manusia lain, atau antara satu kelompok, ras, suku, bangsa, bahkan agama. Kebenaran akan tergantung dari sudut mana dia menilai, melihat, dan menganalisisnya. Sedangkan kebaikan tidak pernah membedakan apakah manusia tersebut berkulit hitam, berkulit putih, beragama Islam, atau beragama Kristen, apakah ya Tionghoa atau Amerika, Ambon, Afrika, dan sebagainya. Dalam konteks filsafat ilmu, berpikir universal karena itu dapat diterjemahkan dengan pikiran yang tidak dibatasi bagian atau ruang tertentu. Ciri ini akan mencakup seluruh aspek, baik yang konkret maupun yang abstrak.
atau apapun sekaligus absurd, atau mulai dari fisik sampai kepada metafisik. Karena itu seorang filsuf tidak akan pernah puas mengenal ilmu hanya dari perspektif ilmu itu sendiri. Ia ingin melihat ilmu dengan aspek-aspek lain seperti moral atau bahkan dengan agama. Persoalan agama pun akan dilihat dalam pendekatan lain, misalnya pendekatan sosial dan psikologi. Ia ingin mengetahui apakah ilmu yang diketahui itu membawa manfaat atau tidak bagi pemenuhan hajat hidup manusia. Universal itu adalah bagaimana berpikir, mencoba berpikir menetralisir pandangan umum universal lah sifatnya dengan pertimbangan tersebut. Demikian saya akhiri materi saya kali ini. Saya minta maaf jika ada salah, karena manusia itu tempatnya salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi